Hai people, kita akan bersama-sama menyimak curhatan di Curcol bersama Dok Fisya dari seorang subscriber yang ingin kisahnya dibacakan, dibagikan kepada kita semuanya untuk kita bahas bersama ya. Are you ready? Oke, saya akan buka email tim.dokfisya@gmail.com dan saya akan bacakan emailnya. Halo Dokter Vivi, perkenalkan, saya seorang perempuan dengan keterbatasan fisik sejak lahir. Saya dilahirkan secara prematur di usia kandungan 8 bulan dan harus menjalani perawatan inkubator selama kurang lebih 50 hari. Dalam masa perawatan tersebut, saya sempat mengalami henti jantung. Namun alhamdulillah ada dokter yang sigap memberikan pertolongan hingga jantung saya kembali berdetak. Memasuki usia 3 bulan, orang tua saya mulai menyadari ada hal yang berbeda. Saat bayi lain mulai merespons rangsangan dan kontak mata, saya justru tidak menunjukkan respons yang sama. Setelah dibawa ke dokter anak dan kemudian ke dokter mata, hasil pemeriksaan menyatakan bahwa saya tidak dapat melihat. Namun Allah memberikan keajaiban. Saya masih dapat melihat dengan mata kiri, sementara mata kanan saya mengalami kerusakan syaraf permanen dan dinyatakan tidak dapat disembuhkan. Mata kiri saya hingga kini mengalami gangguan silinder berat, dan meskipun menggunakan kacamata, penglihatan saya tetap terbatas. Saya belajar menerima kondisi ini sebagai bagian dari takdir terbaik yang Allah berikan. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, saya mulai mengalami perundungan. Saya sering diejek dengan sebutan yang merendahkan kondisi fisik saya. Dan hal ini berlangsung hingga saya SMP. Pada tahun 2018, saya mengalami kejadian yang sangat membekas dan menyakitkan. Saat itu saya sedang menjalankan tugas OSIS, memantau kebersihan kelas. Ketika sekolah sudah sepi, dan saya melewati lorong tangga, seorang kakak kelas laki-laki tiba-tiba memegang, memeluk, dan meraba tubuh saya. Saya berusaha melawan, namun ketakutan dan tidak berdaya. Pelaku mengancam agar saya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Hingga kini, kejadian itu tidak pernah saya ceritakan kepada keluarga saya. Memasuki SMA, perundungan masih ada, meski tidak seberat sebelumnya. Saya terus bertahan, hingga pada tahun 2023, saya secara tidak sengaja melihat konten tentang kesehatan mental di media sosial yang dibawakan oleh Dr. Vivi. Dari sana, saya mulai mencari tahu lebih jauh dan perlahan memahami apa yang sebenarnya saya rasakan selama ini. Saya akhirnya memberanikan diri bercerita kepada seseorang yang saya percaya. Beliau menyarankan agar saya melaporkan pengalaman yang saya alami dan mendampingi saya ke dinas terkait. Saya mendapatkan pendampingan psikolog hingga akhir tahun 2023. Di awal tahun 2024, saya disarankan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Dari hasil pemeriksaan, saya didiagnosis mengalami depresi berat dan gangguan kecemasan. Saya juga mengalami gejala seperti bisikan untuk menyakiti diri sendiri, membenturkan kepala ke tembok, dan menjambak ke rambut. Hingga saat ini saya masih menjalani pengobatan. Diagnosis terakhir yang saya terima adalah skizofrenia paranoid
dengan gejala psikotik. Meski perjalanan ini sangat berat, saya bersyukur karena di balik semua luka dan keterbatasan, ada banyak hal baik yang saya alami. Saya mendapatkan dukungan dari banyak orang, diundang dalam berbagai kegiatan, bertemu dengan tokoh-tokoh publik, diajak menjadi narasumber podcast, menjadi bagian dari penelitian skripsi, dan aktif di berbagai organisasi. Dari situ saya belajar bahwa kekurangan saya tidak menghalangi saya untuk tetap memiliki nilai dan peran. Terima kasih Dr. Vivi, karena melalui edukasi yang dokter bagikan, saya merasa ditemani, dipahami, dan akhirnya berani mencari pertolongan. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Hormat saya, seorang pendengar setia, anonim. Makasih banget ya. Makasih banget buat siapapun yang menulis ini. Makasih sudah menceritakan perjalanan yang dirimu alami, trauma yang dialami, sampai akhirnya berani untuk mencari pertolongan. Saya nggak bisa membayangkan sebagai anak SMP mengalami perundungan dan juga pelecehan seksual. Perundungan berlanjut sampai SMA dan rahasia itu tetap dibawa, disimpan, tidak diceritakan karena mungkin terlalu menakutkan dan membingungkan. Tapi kamu hebat dan kuat menghadapi itu semua. Dan saya bangga kamu sudah bisa melewati itu dan menjadikan kisah itu sebagai inspirasi buat orang lain. Menjadi pendorong dan penguat bagi orang lain untuk juga speak up dan mencari bantuan. Saya salut dirimu sudah menjadi narasumber di berbagai podcast, sudah diajak untuk berdiskusi dalam kegiatan-kegiatan di komunitas, bertemu dengan berbagai tokoh di berbagai kegiatan. Karena ini adalah salah satu cara terbaik juga untuk healing, yaitu sharing your story. Hai people, kisah-kisah seperti ini membuat kita jadi terbuka terhadap fenomena perundungan dan juga kekerasan, khususnya kekerasan seksual atau sexual assault. Banyak remaja ataupun anak di bawah umur yang ternyata mengalami berbagai goncangan psikologis, trauma akibat adanya perundungan, entah itu di sekolah atau di lingkungannya. Dan yang lebih berat lagi adalah ketika ada kondisi kekerasan seksual. Terlebih lagi, penulis curhatan ini adalah seseorang dengan disabilitas. Memang berbagai data yang dihimpun oleh WHO menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas memiliki risiko untuk mengalami perundungan dan kekerasan seksual lebih tinggi dibandingkan orang lain pada umumnya. Sehingga kita perlu lebih aware, lebih mawas diri dan sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Fenomena ini ada dan bisa dialami oleh siapapun, terlebih lagi orang-orang dengan disabilitas. Banyak yang mengalami kekerasan seksual dan takut untuk speak up. Karena sesungguhnya seseorang yang mengalami trauma memiliki respons yang berbeda karena cara kerja otak juga berbeda untuk merespons kondisi bahaya. Bisa terjadi mekanisme fight or flight, mau berjuang, berperang, atau menghindar, atau juga freeze alias terdiam, terpaku.
Itulah mengapa banyak korban kekerasan seksual yang tidak bisa untuk berbicara, untuk mengungkapkan, cenderung diam, dan bahkan mungkin bisa jadi muncul kemudian rasa bersalah, rasa malu, takut disalahkan, takut dihujat, takut dipermalukan ketika speak up tentang kejadian kekerasan seksual yang dialami. Tapi kita sekarang harus sudah mulai terbuka tentang hal ini agar tidak ada lagi pelaku-pelaku kekerasan seksual yang dengan bebas melakukan tindakannya di mana saja, apalagi di lingkungan pendidikan ataupun sekolah. Buat high people yang mungkin bisa relate dengan cerita ini, jangan pernah ragu untuk bisa mencari bantuan profesional. Kisah-kisah seperti ini yang sangat private, yang sangat pribadi, tentunya tidak mudah untuk di-share kepada siapa saja. Tapi dirimu bisa bercerita, bisa mengungkapkan kepada psikolog atau psikiater supaya mendapatkan bantuan profesional agar trauma psikologisnya bisa dipulihkan. Diagnosis yang dialami oleh si penulis email ini mungkin tadi kita lihat ya ada beberapa kondisi yang dialami, tapi tentunya untuk diagnosis perlu didiskusikan lebih lanjut bersama psikiaternya, terapisnya, yang mungkin saja diagnosisnya tidak beragam, tapi satu diagnosis yang mencakup gejala-gejala yang dialami. Jadi buat kamu yang sedang berjuang, yang sedang berusaha untuk memulihkan diri dari segala trauma, jangan terpaku dengan diagnosis. Yang penting adalah get help, cari bantuan, dan jalani proses pemulihan sebaik mungkin. Alright, hi people. Semoga kisah ini bisa membantu dirimu untuk tidak merasa sendiri buat siapapun yang pernah mengalami hal yang sama, untuk berani speak up dan mencari bantuan. Dan buat yang ingin share kisah hidupnya yang sepertinya akan membantu orang yang mendengar dan menyimaknya, silakan kirimkan kisahmu di Curcol bersama Dok Fisha ke email berikut ini, timdokfisha@gmail.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.